Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah jangan banyak berbicara kalau tidak mau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin mendapatkan rezeki-rezeki yang tak terduga itu, kuncinya adalah satu: perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau lafadznya yang langsung dari Nabi adalah ini: astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berzikir, mengingatkan kalimat tahlil. Kenapa? La ilaha illallah. Konsisten membaca istighfar, jaminannya bukan hanya sekedar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi setiap problem yang dia hadapi, setiap kesulitan yang dia temukan, jalan buntunya sudah di depan mata, jalan keluarnya tidak terlihat entah di mana, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar. Salah satu nasihat lain yang terdapat di dalam kitab Nasha'ihul Ibad karya Syekh Nawawi Banten adalah sebuah petuah yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar bin As, di mana beliau menegaskan, khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah, bahwa ada 5 hal di mana ketika seseorang ini menjaganya, maka akan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi beliau menegaskan, menasehati kerabat-kerabatnya, orang-orang terdekatnya, dan tentunya juga berlaku bagi kita semua, bahwa kalau kita ingin hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya menjaga kelima hal ini. Awaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktan ba'da waktin. Pertama, yang membuat hati kita tenang, hati kita terus merasa bahagia ketika di dunia, dan kemudian juga merasakan kebahagiaan itu sampai ke akhirat, adalah dengan terus-menerus melafadzkan kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya adalah Nabi bersabda, aksiru zikrallahi azza wa jalla ala kulli hali, fa innahu laysa amalun ahabba ilallahi wala anjali abdin min kulli sayyiatin fid dunya wal akhirah min zikrillah. Nabi bersabda, perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla ala kulli halin, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Kita sedang duduk santai di teras rumah, bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedang dalam perjalanan menyetir kendaraan, sambil berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan dalam saat mengerjakan sesuatu, saat bekerja, kita selipkan di dalam hati kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selain membuat hati tenang, insya Allah, dengan merasakan kehadiran Tuhan di dalam tubuh kita. Kalau dalam konsep ihsan, kita itu seperti dipantau oleh Tuhan, maka kita akan mengerjakan yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan seikhlas hati, dengan menghadirkan perasaan bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan dengan mendawamkan ini la ilaha illallah, maka bahwa orang yang sedang membaca la ilaha illallah, melafadzkan la ilaha illallah, atau menghadirkan la ilaha illallah di dalam hatinya, tidak mungkin untuk melakukan maksiat. Dan jaminannya, kata Nabi, fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi, tidak ada satu amal perbuatan, tidak ada satu amal ibadah ahabba ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala anjali abdin, dan paling bisa menyelamatkan seorang hamba, seorang manusia. Kita ini kalau ingin dicintai oleh Allah, kita sedang menghadapi sebuah problem yang sangat pelik. Kalau ingin selamat, kalau ingin mendapatkan jalan keluar dari problem yang kita hadapi, tidak ada jalan lain, kata Nabi Muhammad, kecuali dengan
berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan mendawamkan kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena wala anjali 'abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Tidak ada satupun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satu amal perbuatan apapun yang bisa menyelamatkan seorang hamba min kulli sayyi'atin, dari setiap kejelekan fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat, min dzikrillah, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, kalimat tahlil ini selain membuat kita dicintai oleh Allah, selain dia akan memberikan solusi dari berbagai macam masalah yang kita hadapi di dunia, juga bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Kita akan mendapatkan pertolongan-pertolongan dari menzikirkan, mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hal pertama yang membuat orang itu bahagia di dunia akhirat. Apa kok membaca zikir la ilaha illallah ini membuat orang sa'ida fid dunya wal akhirah? Ya karena ini ahabbul a'mali ilallah, itu adalah zikrullah. Amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berzikir, mengingatkan kalimat tahlil. Kenapa? La ilaha illallah. Karena dengan la ilaha illallah kita telah meneguhkan ketauhidan kita. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang boleh kita sembah dengan sebaik-baiknya. Tidak ada Tuhan yang patut kita sembah illallah, kecuali Allah. Karena kita meneguhkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya hidup kita menjadi la ilaha illallah. Bayangkan kehadiran Allah di sisi kita. La ilaha illallah, bayangkan bahwa Allah itu memantau amal perbuatan kita. La ilaha illallah, kita tidak bisa lepas dari apapun, dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap langkah kita, setiap hirupan nafas kita hanya dilakukan demi semata-mata untuk kesalehan-kesalehan, bukan sebaliknya. Dengan kita terus melakukan ini, maka sudah pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan, karena hati kita menjadi tenang. Sebab kita sudah menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan sebagai hamba Tuhan. Kita juga sudah meninggalkan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Wa idza tuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika suatu ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan mengeluh, jangan mengadu, apalagi sampai curhat-curhat di ruang sosial media yang tak siapa orangnya yang memberikan saran, kadang malah mendapatkan bulian. Justru ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, cara kita curhat kepadanya adalah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahwa kita ini yang sekarang hidup di dunia ini sesungguhnya adalah milik Allah, dan kepadanya nanti kita juga akan kembali. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mungkin kita seorang penguasa, seorang pejabat yang memiliki kekuasaan, tapi sesungguhnya kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk menghindar dari apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Uji apapun kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan tetap kita berusaha. Kita berusaha untuk mencari jalan keluar, dan kita terus menzikirkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah akan ditemukan jalan keluarnya. Kita mencari jalan keluarnya, kita menzikirkan kalimat ini, insyaallah akan mendapatkan jalan keluar terbaik dari ujian, dari cobaan yang kita dapatkan ini. Dalam sebuah hadis
Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuksiru al-kalama bi ghairi zikrillah. Jangan sekali-kali memperbanyak, jangan sekali-kali banyak bicara, banyak ucapan, bi ghairi zikrillah, tanpa disertai zikir kepada Allah. Jadi mulut kita itu hemat saja dalam berbicara. Justru mulut kita harus dibasahi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah qaswatul qalbi. Kenapa? Karena banyak berbicara tanpa diimbangi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebabkan hati menjadi keras. Semakin orang itu banyak bicara, menandakan semakin banyak kebohongan yang dia ciptakan. Kita berbicara seperlunya saja. Boleh berbicara banyak kalau kita melihat zahirul hadis ini, tapi sertai dengan zikir kepada Allah. Kenapa? Karena dengan zikir kepada Allah kita menghadirkan suatu konsep persepsi bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Kita mengingatkan diri bahwa kita ini adalah hambanya yang selalu dipantau CCTV-nya jalan 24 jam, mengawasi semua gerak-gerik kita, mengawasi semua apa yang kita dengarkan, apa yang kita cium, apa yang kita ucapkan, sehingga kita akan terhindar dari perkataan-perkataan bohong, kita akan terhindar dari kepalsuan-kepalsuan dan lain sebagainya. Makanya kurangi berbicara tanpa zikir kepada Allah. Kenapa ya? Karena kita nanti akan kelepasan sehingga akhirnya lupa diri bahwa kita ini adalah makhluknya yang selalu diawasi. Tapi dengan boleh kita berbicara banyak, tapi hadirkan zikir kepada Allah. Meskipun zikir itu tidak harus terucapkan, tapi di dalam hati. Saat bercerita, saat bercanda, saat melobi dan lain sebagainya, tetap zikir ke dalam hatinya, ada zikir kepada Allah, sehingga dalam melobi, dalam bercerita, kita tidak menyertai dengan bumbu-bumbu kepalsuan, bumbu-bumbu kebohongan. Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbu al-qasi. Sedangkan orang yang paling jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang hatinya keras. Jadi mafhum dari hadis ini adalah la tuksiru al-kalama bi ghairi zikrillah fa inna kasratal kalami bi ghairi zikrillah qaswatul qalbi wa inna abadan nasi minallahi al-qalbu al-qasi. Jadi jadi kesimpulan dari hadis ini adalah jangan banyak berbicara kalau tidak mau jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak berbicaranya, maka dia akan dijauhkan, jaraknya semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang banyak bicara itu hatinya menjadi keras. Sedangkan orang yang hatinya keras itu adalah orang yang paling jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Itu yang kedua yang menyebabkan kita bisa bahagia di dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mati. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, kita harus bersyukur bahwa kita masih diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian yang sebelumnya sudah ditegaskan bahwa ketika orang mendapatkan nikmat, setiap hari makan, minum, rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mau bersyukur, maka hatinya menjadi mati. Ketika hatinya sudah mati, maka doanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini sebaliknya, kalau diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mau bersyukur, maka dia akan berbahagia. Nikmat rezeki itu akan datang semakin berlimpah kembali, karena dia mau bersyukur. Kalau mendapatkan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi
kita mengucapkan alhamdulillah syukran lin ni'mah, karena untuk mensyukuri sebagai luapan ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kenikmatan apapun itu bentuknya. Karir yang meningkat, kesuksesan, rezeki, jabatan, amanah baru, anak yang baru lahir, dan apapun itu semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang bukan hanya patut tapi harus kita syukuri, agar apa yang kita dapatkan itu menjadi berkah, apa yang kita dapatkan itu menjadi berlimpah. Karena tanpa mensyukuri, kita sedang membunuh hati nurani kita sendiri, dan orang yang hati nuraninya sudah mati maka tidak akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ini sesuai dengan sebuah riwayat dari Samrah, bahwa suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba'un, ada 4 ucapan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini adalah 4 kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jaminannya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadurruka biaidihinna bada'ta. Orang yang mendawamkan membaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar akan selamat dari berbagai macam bahaya, akan selamat dari berbagai macam musibah. Ini jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Warwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, qulu la ilaha illallah wallahu akbar, wa qulu subhanallah walhamdulillah, wa qulu barakallah, fa innahunna khamsun la ya'diluhunna syai'un. Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ucapkanlah la ilaha illallah wallahu akbar, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah, ucapkanlah barakallah. Ini adalah suatu kalimat sakti, suatu kalimat yang sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'diluhunna syai'un, yang tidak ada bandingannya. Kalimat yang sangat istimewa, dan keistimewaannya itu tidak ada bandingannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang setelah kita tahu bahwa kalimat ini sangat istimewa, keistimewaannya tidak ada bandingannya, apakah kita masih meninggalkan kalimat-kalimat pusaka ini? La ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, barakallah, dan terus didawamkan setiap hari, fi kulli halin waqtan ba'da waqtin, dalam setiap kondisi, setiap waktu, kapanpun itu memungkinkan. Maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana keistimewaan itu la ya'diluhunna syai'un, tidak ada bandingannya. Berikutnya, kalau kita mau mendapatkan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun akhirat, wa idza tada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya adalah hal yang membuat seseorang itu bahagia baik di dunia maupun akhirat adalah wa idza afrata minhu dzamban qala astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ini sudah kita bahas kemarin tentang bagaimana syarat-syarat bertaubat. Orang ketika melakukan dosa, ketika dia bermaksiat, maka segeralah untuk bertaubat. Ucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, saya meminta maghfirah dari Allah yang maha agung, wa atubu ilaih, dan bertaubat kepadanya. Tapi untuk bertaubat seperti yang sudah pernah disinggung sebelumnya, itu harus memenuhi 3 syarat. Kalau taubat dari maksiat antara makhluk dengan khalik, antara manusia dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau taubat itu berkaitan dengan manusia dengan manusia, maka harus ditambahin 1 syarat lagi, dan itu sudah pernah saya bahas pada kajian sebelumnya. Ketika
memulai suatu pekerjaan, memulai suatu apapun itu yang baik-baik, maka mulailah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kullu amrin ribalin la yubtada'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u, bahwa suatu amal baik, suatu amal perbuatan yang bernilai baik, tapi kok tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta'u, kata Nabi, itu barokahnya tidak sempurna, atau kesempurnaan dari amal perbuatan itu tidak maksimal, tidak mencapai target sampai 100%. Hanya sekedar selesai sudah, tapi tidak sampai pada level yang maksimal. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum?" Apakah saya belum menunjukkan kepada kalian tentang sebuah penyakit dan obatnya? Inna da'akum az-zunubu wa dawa'akum al-istighfar. Sesungguhnya penyakit kalian itu adalah dosa-dosa kalian, dan obatnya adalah istighfar. Jadi ini dosa itu dimetaforkan oleh Nabi Muhammad SAW, dikonseptualisasikan sebagai sebuah penyakit. Penyakit itu tidak akan sembuh kalau tidak diobati. Nah, dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak bertaubat. Dan kalimat untuk kita memunculkan, mengekspresikan bahwa kita membuktikan kita itu sedang bertaubat adalah dengan mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini adalah obat yang resepnya langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengidap penyakit yang bernama melakukan kemaksiatan, melakukan pembangkangan terhadap perintah Allah, melakukan pembangkangan terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah bertaubat, bacalah istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini adalah resep langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang bertaubat. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib." Jaminannya bukan hanya dosanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi orang yang terus menerus konsisten membaca istighfar. Pokoknya saya komitmen pada diri sendiri, misalnya satu hari selain setelah sholat, di saat kesempatan-kesempatan yang lain, saya akan membaca istighfar 100 kali misalnya, dan itu konsisten dilakukan terus menerus secara istiqomah, tidak pernah bolong. Orang yang seperti ini jaminannya bukan hanya sekedar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhrajan. Setiap problem yang dia hadapi, setiap kesulitan-kesulitan yang dia temukan, jalan buntunya sudah di depan mata, jalan keluarnya tidak terlihat entah di mana, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar. Wa min kulli hammin farajan. Kemudian dari setiap kesusahan, maka Allah akan memberikan dia kemudahan. Ya sangat susah karena problemnya menumpuk, jalan keluarnya tidak ketemu. Dengan membaca istighfar, maka tiba-tiba dia menemukan jalan keluarnya, sehingga problem kesempitan-kesempitan itu menjadi lapang kembali. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi orang yang mau beristighfar rezeki yang tak terduga arahnya. Rezeki yang tak terduga arahnya beda dengan gaji. Kalau gaji sudah jelas kita kerja 1 bulan, yang UMR misalnya UMR Surabaya berapa, UMR Sidoarjo berapa, ya segitu itu. Tapi rezeki yang tak terduga, oh tiba-tiba mendapatkan bonus, oh tiba-tiba pulang dari kerjaan pas hari libur ada tawaran pekerjaan di luar itu, ada shift lain atau ada job lain di luar itu. Nah, ini adalah rezeki dari Allah yang min haitsu la yahtasib.
ketika kita ingin mendapatkan rezeki-rezeki yang tak terduga itu, kuncinya adalah satu: perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau lafadznya yang langsung dari Nabi adalah ini: astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya ingin konsisten membaca istighfar, tapi jangan panjang-panjang, ya cukup astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena saya sulit untuk konsentrasi antara pekerjaan dengan beristighfar. Biar kedua-duanya sama-sama jalan, kerjaan konsentrasi, istighfar juga tidak buyar. Saya mau yang pendek saja, ya udah astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, sambil mengetik, misalnya sambil mengetik astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, sambil membaca laporan, hatinya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar bukan karena laporannya ada yang dipalsukan oleh bawahan, tapi karena memang kita sudah konsisten, kita sudah komitmen pada diri sendiri untuk terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat lain, wa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar, fa aksiru minhuma, fa inna iblisa qala ahlaktu an-nasa biz-zunubi wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar." Jadi Nabi memerintahkan umatnya untuk terus-menerus membaca la ilaha illallah, terus-menerus beristighfar kepadanya. Istighfar dilakukan bukan hanya setelah melakukan kemaksiatan. Setelah melakukan kemaksiatan, setelah melakukan dosa, setelah melakukan pembangkangan terhadap perintah atau larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah hukumnya wajib kita untuk istighfar sebagai bentuk taubat kita. Tapi di luar itu, kita dianjurkan untuk terus beristighfar walaupun tidak habis melakukan kemaksiatan, tidak habis melakukan pembangkangan terhadap syariat. Ini mungkin terlalu ekstrim kalimat pembangkangan, tapi biar lebih tertanam ke dalam diri kita bahwa ketika kita tidak melakukan perintah Allah, itu adalah sebuah pembangkangan. Orang yang membaca la ilaha illallah dan istighfar, itu dia sedang membentengi dirinya dari godaan-godaan iblis. Dia sedang membentengi dirinya dari godaan-godaan syaitan, sehingga dia bisa selamat dari rayu, tipu muslihat iblis. Karena iblis sudah berjanji, sudah bersumpah ketika diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan sendirian, ya, maksudnya kelompoknya dia saja, iblis saja yang masuk ke dalam neraka, tapi akan mengajak anak cucu Nabi Adam ke dalam neraka, agar anak cucu Adam sebagai musuh bebuyutannya ini pun ikut disiksa. Mungkin dia sudah gagal untuk menggoda Adam dan Hawa, tapi dia tidak mau gagal untuk menggoda anak keturunannya. Agar kita tidak sampai tergoda oleh tipu muslihat iblis ini, kuncinya adalah la ilaha illallah dan istighfar. Jadi kita harus terus membaca istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, atau kalau mau pendek ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan dalam suatu keterangan ulama ada yang bilang ketika kita masuk ke dalam rumah, dan ini juga sudah pernah saya bahas, bahwa ketika kita masuk ke rumah kemudian membaca la ilaha illallah tunfi al-faqra, maka dijamin kita tidak akan kekurangan rezeki. Kita dijamin bahwa kita tidak akan termasuk kategori orang yang fakir. Tapi di dalam hadis ini bahwa kenapa aku Nabi alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aksiru minhuma, kita dianjurkan untuk terus membaca istighfar, fa'aksiru minhuma, dan memperbanyak kalimat istighfar. Fa inna iblisa qala, karena iblis berkata, ahlaktun nasa bizzunubi, saya menghancurkan, saya mengikat, menjerat anak cucu Adam, yaitu manusia, dengan dosa-dosa. Tapi mereka merusak saya bila ilaha illallah wal istighfar. Saya mengikat, menjerat anak cucu Adam ini dengan dosa-dosa. Tapi mereka akan menghancurkan itu semua, bahkan menghancurkan saya dengan la ilaha illallah dan istighfar. Dengan kata lain, ketika kita mendawamkan, kita terus-menerus membaca kalimat tahlil la ilaha illallah dan terus-menerus beristighfar, maka kita diselamatkan dari tipu muslihatnya iblis. Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil ahwa wahum yahsabuna annahum muhtadun. Oleh karena itu, kalau saya melihat umat manusia
saya akan menghembuskan ke dalam diri mereka hawa nafsu. Saya akan membujuk mereka dengan hawa nafsu. Lakukan ini loh enak. Lakukan ini loh akan membuatmu bahagia. Dan mereka menurutinya. Seakan-akan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bukan. Itu adalah murni godaan iblis. Agar kita tidak terkena tipu muslihat yang seperti ini, yang dihembuskan oleh iblis melalui dengan bentuk hawa nafsu, tapi seakan-akan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya satu, kita membaca la ilaha illallah dan istighfar. Ini adalah 5 hal yang akan membuat kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga kita kelak hidup dengan nyaman, hidup dengan bahagia di surganya seperti dulu kedua orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa. Terima kasih. Semoga ini menjadi bekal ilmu yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi ilmu yang manfaat dalam bekal kita mendekatkan diri kepadanya. Terima kasih. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.